Selamat sore, perkenalkan nama saya Nur Indrayani. Kali ini saya akan menyampaikan materi individu dan aspek perkembangannya. Individu di sini berarti tidak bisa dibagi atau tidak dapat dipisahkan. Keberadaannya sebagai makhluk yang pilah, tunggal, atau khas. Menurut Sunarto, individu berarti perseorangan. Setiap individu pasti mengalami pertumbuhan dan perkembangan, di mana pertumbuhan di sini menyatakan perubahan-perubahan fisik dan biologis, contohnya tinggi badan, berat badan. Sedangkan perkembangan di sini menyatakan perubahan-perubahan psikis dan sosial, contohnya mandiri terhadap lingkungan dan tanggung jawab. Setiap individu memiliki karakteristik bawaan, di mana karakter tersebut merupakan karakter keturunan yang dibawa sejak ia lahir. Setiap individu memiliki perbedaan karakteristik pribadi dan kebiasaan-kebiasaan yang pada akhirnya terbentuk oleh pengaruh lingkungan dan hal lain yang mempunyai pengaruh penting untuk kehidupannya. Menurut Gary, ia mengategorikan perbedaan individu sebagai berikut. Yang pertama adalah perbedaan fisik, yaitu usia, jenis kelamin, berat badan, penglihatan, kemampuan bertindak. Yang kedua adalah perbedaan sosial ekonomi, agama, hubungan keluarga, dan suku. Yang ketiga adalah perbedaan kepribadian, yaitu watak, motif, sikap, dan minat. Yang keempat adalah perbedaan kemampuan, yaitu intelijensi dan bakat. Yang kelima adalah perbedaan kecakapan dan atau kepandaiannya di sekolah. Setiap individu berbeda. Bidang perbedaan yang tampak sebagai berikut. Yang pertama adalah perbedaan kognitif, berkaitan dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua adalah perbedaan dalam kecakapan bahasa. Kecakapan bahasa di sini adalah menyatakan hasil pemikiran dalam bentuk ungkapan kata atau kalimat yang sangat dipengaruhi oleh faktor kecerdasan, lingkungan, dan fisik. Yang ketiga adalah perbedaan dalam kecakapan motorik. Kecakapan motorik ialah kemampuan individu dalam melakukan kegiatan yang dikoordinasi oleh kerja syaraf pusat atau otak. Yang keempat adalah perbedaan dalam latar belakang. Latar belakang di sini dipengaruhi oleh faktor dari dalam, yaitu kecerdasan, bakat, dan emosi. Yang kedua adalah faktor dari luar, yaitu pola sikap orang tua, sosial ekonomi, keluarga. Yang kelima adalah perbedaan dalam bakat. Yang keenam adalah perbedaan dalam kesiapan belajar. Aspek perkembangan individu dibagi yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah individu memiliki unsur kesamaan dalam pola perkembangannya. Yang kedua, dalam pola yang bersifat umum itu, individu cenderung berbeda fisik dan non-fisik. Fisik di sini adalah meliputi warna kulit, berat badan, tinggi badan, bentuk wajah. Sedangkan non-fisik di sini yaitu intelektual atau kecerdasan, bakat khusus, emosi, sosial, bahasa, sikap, nilai, dan moral. Implikasi pertumbuhan dan perkembangan individu dalam proses pendidikan. Yang pertama adalah implikasi pertumbuhan fisik dalam pendidikan, yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah pertumbuhan dan perkembangan sistem syaraf. Maksudnya di sini adalah meningkatnya kecerdasan dan berubahnya tingkah laku. Yang kedua adalah pertumbuhan otot. Di sini adalah meningkatnya kualitas dari masa ke masa. Yang ketiga adalah perubahan struktur jasmani, yaitu perubahan sikap dan perilaku terhadap orang lain. Yang kedua adalah perkembangan intelek peserta didik, yaitu proses yang melibatkan proses memperoleh, menyusun, menggunakan pengetahuan, serta kekuatan mental seperti berpikir, mengamati, mengingat, menganalisis, mengevaluasi, memecahkan persoalan dengan berinteraksi terhadap lingkungannya. Yang ketiga adalah perkembangan moral dan spiritual individu terhadap pendidikan. Moral di sini berarti ajaran tentang baik buruk perbuatan atau kendali terhadap tingkah laku. Sedangkan spiritual di sini berarti kesadaran individu tentang asal, tujuan, dan nasib. Baiklah, saya akhiri sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih.